Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi sosialisasi perpajakan kepada ibu-ibu koperasi wanita Indonesia, artinya bukan koperasi wanita Malaysia. Baik, tadi Bu Susi sudah memberikan sambutan bahwa ibu-ibu diadakan acara ini untuk memberikan pemahaman kepada bapak. Karena ada bapaknya, saya panggil bapak-bapak dan ibu-ibu ya, tentang mengenai perpajakan. Kalau dari pengantar yang mengatakan bukan pajak itu sulit, menghitung pajak itu sulit, sebenarnya tidak sulit. Karena saya yakin ibu-ibu, bapak bisa. Kenapa? Karena menghitungnya cuma tambah, bagi, kali sama kurang. Pasti sudah bisa semua ya. Ya kan gampang. Cuma yang sulit itu apa yang mau ditambah, apa yang mau dikurang. Kalau menghitungnya gampang, pelajaran anak SD ya. Nah, sekarang kita mempelajari apa sebenarnya yang mau ditambah, apa yang mau dikurang. Saya yakin ibu bisa, karena kalau koperasi ini pasti sederhana, pasti yang mau ditambah juga sederhana, yang mau dihitung juga sederhana. Cuman tinggal niatnya, karena niat itu yang membuat kita bisa atau tidak bisa. Pertama, orang melihat hitungannya udah langsung mumet. Belum lagi dibaca sudah mumet, ya gimana mau bisa. Tapi kalau ibu-ibu sekarang saya lihat semangatnya, semangat hadirnya hari ini, saya yakin semuanya bisa. Dan kalau ibu nggak bisa, nggak usah malu. Karena banyak yang sekolahnya sudah, itu sekolah pajak ini lama Bu. Ada yang 3 tahun, itu start prodi itu 3 tahun, belum tentu juga bisa. Jadi kalau ibu-ibu cuma 3 jam nggak bisa, ya biasa, nggak usah malu. Atau nggak usah frustasi. Nggak usah frustasi, tapi tetap aja. Tetap jangan dijauhi pajaknya. Jangan dijauhi, tapi tetap dipelajari, tetap dibaca, tetap diikuti. Ya. Baik, kita mulai. Kenapa ya Pak? Yang dimarahi tujuan. Saya pikir juga kayak dulu. Kalau dulu kayaknya apa? Kalau sendiri kayak dulu. Jadi saya lebih senang jadi dulu aja. Jadi peraturan perpajakan bagi koperasi. Nah, ini itu kepada semua koperasi. Kita next. Betul. Jadi kita memulai ini supaya ibu, supaya seperti ini, supaya enak ya, supaya juga bahwa kita. Nah, supaya lucu, kalau lucu kan mengingatnya lebih mudah. Asik, ya kan lucu. Kok ada gambar orang ya? Orang nanya apa sih baca itu? Itu animasi seperti itu mudah-mudahan membuat kita tertarik. Apa sih pajak itu? Kenapa harus bayar pajak? Kan itu pertanyaannya. Semua orang bertanya, kan pajak itu merupakan makhluk yang paling tidak disukai oleh orang seluruh dunia. Jadi bukan ibu-ibu aja yang nggak suka, orang seluruh dunia itu nggak suka pajak. Orang Amerika yang katanya patuh sama pajak juga mereka tidak suka sama pajak. Kenapa? Kenapa nggak suka sama pajak? Karena orang bayar pajak itu tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Jadi ibu bayar pajak nggak dapat apa-apa. Jadi nanti koperasi ini bayar pajak nih, misalnya bayar 1 bulan 500.000. Koperasinya nggak dapat apa-apa secara langsung. Benar nggak? Ada yang koperasi yang sudah bayar pajak? Belum ada yang bayar pajak ini? Waduh, kelewatan ya. Masa belum ada yang bayar? Ada sudah berdiri dari tahun 2009. Tahun ini sudah. Loh, yang lainnya tentang pajak-pajak lain juga belum pernah bayar. Pribadi, tapi yang pasti ibu tanpa sadari tidak bisa terlepas
ibu merasa tidak bayar pajak, tapi pasti bayar pajak tanpa disadari, karena di pajak itu ada namanya pajak tidak langsung. Ibu beli barang, suka nggak suka, mau nggak mau di dalam barang itu ada PPN-nya. Ibu apa mau nggak bayar PPN-nya? Ya nggak dapat barangnya, ya kan? Bisa, saya beli barang ini, saya tapi tidak mau bayar PPN-nya. Ya nggak dikasih barangnya. Pasti ibu semua sudah pernah bayar pajak, minimal bayar PPN. Jadi setiap beli barang-barang itu, baju-baju itu pakai ini, itu ada PPN semua itu. Jadi kita semua sudah bayar pajak. Jadi suka nggak suka tetap pernah bayar pajak dan harus. Ya. Jadi kalau memang pajak pribadi yang melakukan yang belum bayar, tidak apa, karena itu ditujukan kepada yang mampu atau yang kalau masih pada yang punya SHU, bukan SHU-nya yang banyak, SHU-nya sedikit juga sudah pajak, karena yang dikenakan atas SHU-nya. Ini SHU-nya masih mau rumah. Hah? Masih minus, mau minus bukan nol. Jadi asal ada SHU itu kena pajak, ya? Asal ada SHU. Kalau SHU-nya 1.000, ya kali 25% kali 50%, ya. 1.000 kali 29% itu cuma bayar berapa? 2. Ini kali-kali gimana? Kali-kali begitu. 29% kali 1.000. Hah? Ya cuma 1.000. Oh 100. 125, kalau ibu punya SHU 1.000, bayar pajaknya cuma 125. Dikit ya? Ya dikit, jadi kan ada masalah dengan pajak. Memang yang diambil dari SHU-nya. Ya? Oke, itu yang dari pajak. Next. Nah ini, kenapa mau nggak mau, walaupun pajak itu tidak mempunyai kontrol prestasi langsung, kalau bayar pajak tidak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya bayar parkir, kita dapat duit parkir ya. Kita bayar retribusi kebersihan yang sama dinas kebersihan itu, sampah kita diangkut. Itu bukan pajak ya, itu namanya retribusi. Orang pasti membayar, kalau nggak sampahnya sampai ngangkut bau ya. Itu bedanya retribusi sama pajak. Tapi pajak tidak ada kontraprsasi secara langsung. Jadi ibu-ibu kalau bayar pajak jangan minta sesuatu dari kantor pajak. Tapi kalau ikut penjualan bisa dapat souvenir. Ya, ikut penjualan pajak dapat souvenir bisa. Nanti ada ini souvenirnya 5 buah pada peserta yang aktif. Aktifnya kalau berbeda, ya aktif saja, ya gitulah aktif saja. Biasanya absen yang pertama juga kita ganti. Yang pertama datang, absennya nomor 1. Nanti datangnya nomor 1, tapi absennya nomor 1 ya. Datangnya sama. Tapi karena nggak bisa nomor 1, ada nomor 2. Tapi ini tetap ada nomor 1 ya. Nggak apa ya. Jadi, nah ini. Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai penyelenggaraan negara. Ini ada untuk hakim, kan untuk gaji hakim ya. Untuk menggaji ibu-ibu dinas koperasi itu pegawai negeri itu dari pajak ya. Ibu-ibu dinas koperasi yang ngadakan acara ini menggaji saya sebagai pegawai negeri itu juga dari pajak. Kemudian untuk rumah sakit, kereta, ada polisi dan sebagainya. Ini semua dibayar dari pajak. Yang uangnya itu masuk ke APBN. Next.